memahami bagaimana proses sampling dan quantization dilakukan, maka kita sudah memiliki citra digital kita. Artinya citra digital kita sudah berbentuk, sudah bisa diakuisisi. Nah, setelah berbentuk citra digital, maka kita harus mengenal konsep yang disebut dengan resolusi. Ya, yang pertama itu adalah tentu resolusi spasial. Kenapa? Karena kita melakukan proses sampling secara spasial, sehingga ada definisi resolusi spasial. Nah, di samping resolusi spasial, sebenarnya kita juga mengenal istilah resolusi intensitas atau intensity resolution. Kenapa? Karena kita melakukan juga kuantisasi secara intensity. Nah, secara intuitif, resolusi spasial itu adalah ukuran detail terkecil yang masih dapat dilihat pada citra kita. Jadi seberapa tingkat kedetailan terkecil yang masih bisa dibedakan pada citra digital kita. Ya, resolusi spasial ini dapat dinyatakan dalam beberapa satuan atau beberapa cara. Misalkan dengan berapa garis per satuan jarak atau berapa titik piksel per satuan jarak. Pada umumnya memang pada citra digital itu menggunakan satuan berapa piksel per satuan jarak. Ya, sementara kalau resolusi intensitas nanti akan mengacu pada perubahan terkecil nilai intensitas yang masih bisa terlihat pada hasil kuantisasi kita. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mendefinisikan spatial resolution ya. Bayangkan kalau adik-adik memiliki sebuah gambar ya yang berupa deretan garis hitam putih, jadi alternating black and white vertical lines. Nah, ini persis seperti baju yang saya kenakan sekarang ya. Kalau misalkan masing-masing garis tersebut memiliki lebar W, jadi width-nya itu W units gitu ya. Artinya ketika garis hitam dan putih ini digabungkan, satu paketnya akan berukuran lebar sebanyak 2W ya. Itu artinya dalam satu unit distance akan ada 1 dibagi 2W pasangan line ya. Nah, contohnya misalkan kalau di slide itu tertera bahwa kalau misalkan panjang dari lebar dari garis itu adalah 0,1 mm, jadi satu garisnya itu berlebar 0,1 mm, maka dalam 1 mm kita bisa menggambarkan berapa? Kita bisa menggambarkan 5 pasang garis. Jadi hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih sebanyak 5 dalam 1 mm. Itu artinya kita punya resolusi 5 line pairs per 1 mm-nya, per 1 unit distance-nya. Ya. Nah, nanti akan digunakan unit distance yang lain kalau memang Anda mau bilang resolusi saya berapa? 100 line pairs per millimeter. Ya. Jadi dalam hal ini ukuran unit distance-nya itu sangat penting. Ya. Nah, selain ukuran dengan jarak seperti itu, misalkan kalau di Amerika itu lebih dikenal istilah dots per inci atau dots per unit distance ya, untuk bisa menyatakan tingkat resolusi pada dunia atau teknologi printing atau publishing industry dalam hal ini untuk pencetakan koran ya atau apapun itu. Jadi di US digunakan DPI atau dots per inch. Adik-adik sudah kenal itu di pencetakan ya. Jadi misalkan contohnya apa? Kalau newspaper atau koran itu dicetak dengan resolusi 75 dpi, kemudian ada majalah yang lebih bagus dengan 133 dpi, kemudian ada brosur-brosur yang sifatnya glossy itu lebih tinggi lagi, kemudian ada buku yang memang dicetak dengan kualitas yang sangat bagus di 2400 dpi. Jadi DPI juga adalah salah satu contoh satuan resolusi spasial pada teknologi digital printing. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai resolusi spasial itu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak dinyatakan juga satuan unit spasialnya. Ya, kalau hanya memberikan berapa ukuran citranya, misalkan berapa resolusi dari citra ini, 25 piksel kali 30 piksel Pak. Nah, sebenarnya itu tidak memberikan pemaknaan yang lengkap. Kenapa? Karena resolusi spasial harus diberikan informasi tentang spatial unit yang direpresentasikan oleh ukuran piksel tersebut. Jadi image size by itself does not tell the complete story. Jadi ada yang hilang di situ kalau Anda hanya menyebutkan resolusi dari citra saya sekian piksel. Nah, jadi untuk bisa menyebutkan contoh ya, misalkan sebuah citra punya resolusi 1024 kali 1024 piksel saja,
maka tidak akan berarti apa-apa tanpa memberikan informasi sebenarnya dimensi spasial yang dilingkupi oleh citra digital yang sudah berbentuk 1024 kali 1024 piksel itu berapa. Ya. Nah, jadi ukuran citra itu hanya memberikan perbandingan pada kemampuan imagingnya saja. Oke, nah contohnya misalkan gini, adik-adik punya digital kamera yang satu berukuran 20 megapiksel, kemudian yang lainnya itu 8 megapiksel. Maka yang 20 megapiksel ini tentu diharapkan akan bisa memiliki capability atau kemampuan yang lebih tinggi dalam menampilkan detail. Tetapi kita tidak tahu 20 megapiksel atau 8 megapiksel itu nanti akan bisa digunakan untuk mengambil gambar atau telah digunakan untuk mengambil gambar pada jarak berapa, pada jarak yang sama atau berbeda antara kualitas 20 megapiksel dengan 8 megapiksel. Karena itu akan menentukan berapa lingkup dimensi spasial yang sesungguhnya yang di-capture oleh kamera 20 megapiksel atau kamera 8 megapiksel tersebut. Jadi harus diketahui bahwa untuk menyatakan nilai resolusi itu tidak hanya cukup dengan menerangkan berapa jumlah sampel yang diambil untuk mewakili hasil capturing pada sampling tersebut, tetapi juga harus diberikan informasi nilai sampel tersebut diambil pada unit distance spasial yang sesungguhnya berapa. Nah, sementara untuk resolusi intensitas itu sebenarnya sama, mengacu kepada seberapa banyak tingkat derajat keabuan yang masih bisa dipisahkan pada citra digital kita, ya. Dan ini seperti yang sudah jelaskan sebelumnya itu diusahakan untuk memperhatikan juga kemampuan hardware untuk menyimpannya, karena nilai intensitas ini akan disimpan biasanya pada nilai integer power of 2, jadi 2 pangkat sekian, seperti yang sudah dijelaskan pada konsep sampling dan quantization sebelumnya, ya. Yang paling banyak digunakan tentu adik-adik sudah tahu bahwa ada citra 8 bit, itu adalah citra standar untuk gray level 256 derajat keabuan. Sementara ada juga citra-citra digital lain yang dikuantisasi atau memiliki intensitas resolusinya bernilai sekitar 16 bit atau 32 bit. Tetapi memang citra-citra tersebut tidak umum digunakan. Kalau citra monokrom itu biasanya mengambil versi 8 bit atau 256 derajat keabuan. Ya. Nah, dalam hal ini untuk resolusi intensitas itu biasanya kan kalau spatial resolution itu akan memperhatikan berapa unit distance real yang di cover ketika melakukan sampling spasial pada citra digital tersebut. Nah, pada resolusi intensitas itu lebih kepada mendefinisikan berapa banyak bit. Jadi memang secara tidak langsung ketika kita mendefinisikan berapa banyak level keabuan yang bisa direpresentasikan, maka jatuhnya akan pada berapa nilai bit yang digunakan untuk merepresentasikan derajat keabuan yang dipilih tersebut. Sehingga intensity resolution itu seringkali didefinisikan sebagai jumlah bit yang digunakan untuk bisa mengkuantisasi nilai intensitas di alam yang ada. Jadi misalkan untuk satuan intensity resolution itu ya akhirnya menggunakan 8 bit misalkan, ya. Bukan 256 levelnya yang disebut, tetapi 8 bit. Dengan 8 bit tersebut, dengan resolusi intensitas sebesar 8 bit, maka kita sudah tahu bahwa itu akan bisa digunakan untuk merepresentasikan sebanyak 256 level keabuan atau gray level.